Dulu sebenarnya kerja di bandara karena apa? Karena Ada lowongan ya? karena udah susah balik lagi itu. Halo guys, welcome back to my channel Risman Halawa di segmen Fak Kece-Kece. Oke guys, di video kali ini kita akan mau berbincang-bincang lagi dengan bintang tamu kita di sini, Bang Yunus. Ini Bang Yunus, nama asli apa sebenarnya apa sih? Yunus apa? Yunus Andreas Monsong. Oh, Andreas. Andreasnya. Oh, bukan San Andreas apa? Oh, DPA. DPA. Oke guys, di video kali ini kita akan mau bincang-bincang karena beberapa bulan yang lalu aku di PHK dan Abang di ini juga ya Dirumahkan. Dirumahkan ya, Dirumahkan masih. Dirumahkan. Aku berterima kasih juga kepada Bang Yunus karena jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Iya, Kuala Lumpur juga mampir ke tempat saya di jauh dalam kepelosokan ini ya kan. Sawah-sawah. Di sawah-sawah. Rumahnya nggak bagus lagi. Oke guys, di video kali ini kita mau ngomongin di video ini bersama Bang Yunus kita ngomongin apa kegiatan kita selama di rumah. Sebenarnya sih ini nggak penting-penting amat buat kalian, cuman kita Buat kita penting. buat kita penting karena aku lihat Bang Yunus ini kayaknya makin lama makin gemuk ya. Apa pula makin kurus ini udah suntuknya gini man. Dulu Bang Yunus pas di bandara, kayaknya berganteng banget nih ya kan. Terus Tuh ya kan. sekarang kayak mana lah? Sekarang kegiatan jualan man. Jualan itu pun setiap di rumah kan dijualan ya. Ya apa yang bisa dikerjain lah ya kan. Yang penting bisa bertahan dulu kan. Yang penting bisa makan, cukup makan. Di rumah ada makanan gitu kan. Karena ya semualah kena dampaknya kan, sulit kali sekarang ini kan. Jadi tetap sabar lah. Sekarang aku kita jualan di pasar ya, di Pajak, di Belawan, Pajak. Dari sahabat darah jualan ke Belawan. Nggak apa-apa lah. Ke Pajak. Demi bertahan hidup. Apa nih? Demi bertahan hidup lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kadang-kadang orang-orang di luar sana pasti gengsi kan. Wah, ini kerjaan aku dulu gini. Guys, jangan gengsi guys. Di saat-saat ini kita jangan gengsi guys. Aku aja kalau mau disuruh mau bantu-bantu ini semua mau, cuman nggak ada lowongan di situ. Iya, di Belawan ada lowongan man. Apa tuh? Kebetulan di kereta api, tapi mau pabannya. Gajinya besar 10 juta katanya. Anjir. Emang pesawat ada pintilmannya? Pesawat nggak ada ininya, spion. Ya, susah dia. Pintilmannya nggak? Udah berapa bulan nih? Udah di bulan di rumah 4. Bulan 4, bulan 3 akhir lah, bulan 3 akhir dari bulan 3 akhir. Berarti dulu berapa? 4 bulan, hampir mau 5 bulan lah nanti man. Hampir mau 5 bulan lah nanti akhir bulan ini. 5 bulan loh. Terasa juga lah man. Oh iya, terasa banget pun. Ya. Ini udah mulai goyang nih. Kalau nggak ada kulit semua tulang-tulangnya ini keluar nih. Ini udah goyang. Kayak mana? Udah goyang nih. Oke Bang, ini kita mau ngomongin pengalaman kita lah selama di bandara. Ya. Di video-video sebelumnya memang aku udah interview juga, udah podcast juga bareng Bang Barir. Cuman kan setiap orang pasti beda-beda pendapatnya ya kan. Ya. Itu abang dulu udah berapa tahun dunia penerbangan? Maksudnya dari sejak masuk gitu? Kalau kerja di airport itu udah dari 2012. Polonia dulu masih. Ya. Oh Polonia? Ya, di airport 2012. Kemudian pindah ke Kuala Namu kan 2013 di pertengahan. Iya. Nah, jadi udah 8 tahun lah kurang lebih 8 tahun. Tahun lalu kebetulan nggak di ground lagi, ada rezekinya di tempat baru. Tapi karena memang lagi corona, semuanya ketunda. Jadi sabar lah. Dari mungkin pasti dari masuk pertama pas nggak langsung jadi staff, pasti merintis dari bawah dulu kan. Dulu pertama masuk itu jadi staff atau gimana? Semua udah dirasakan ya man, semua. Dulu awal aku udah di baggage handling lah, di baggage handling di namanya Alfa Bravo itu yang menyatati koli bagasi. Oh iya, koli bagasi. Kilonya berapa? Beratnya berapa? Pasti dihitung juga kilonya kan? Dihitung semua kilonya harus, karena kan harus detail kan, semua di pesawat itu harus white balance-nya semua harus benar-benar pas gitu. Kalau nggak kan bahaya, risk juga. Jadi dulu baggage handling, dulu manpower juga masih masih nggak terlalu banyak gitu, maksudnya kurang bisa dibilang. Jadi kadang kita juga bantu untuk
angkat-angkat bagasi, porter ngeloading juga. Loading lagi ya, merangkal lah jadinya. Mantap. Jadi setelah itu pindah ke Kuala Namu, puji Tuhan ada rezeki pindah ke tempat yang lebih baik, ada rezekinya ya join di sana di maskapai, terus sampai 2019 kemarin join jadi ground staff. Terus 2019 akhir ada rezekinya pindah departemen lagi. Wow. Tapi semuanya ketunda. Balik lagi karena corona. Intinya itu karena corona sebenarnya kan. Ya sabar-sabar lah gitu ya kan. Oke, mungkin abang beberapa perusahaan udah jadi frontliner lah ya dan udah jadi orang check-in, orang baggage handling. Mungkin banyak suka duka ya, karena di luar sana banyak teman-teman yang pengen tahu enak nggak sih kerja di bandara, kayaknya kelihatannya enak deh gitu. Menurut abang gimana nih, menurut pandangan apalah umum abang lah? Kalau enak sebenarnya gini, di mana-mana pun pasti ada suka duka, ya, pasti, plus pasti, minus gitu kan. Kalau enak di bandara ya paling keunggulan-keunggulannya ya teman banyak, kemudian komunikasi kita karena kita berjumpa sama orang-orang yang baru setiap hari, bahkan orang-orang luar gitu dari berbagai negara, berbagai kultur gitu, kadang ngobrol walaupun singkat gitu kan, itu juga. Keunggulan yang lain mungkin kalau kita di maskapai ya paling ada fasilitas kayak free ticket gitu-gitu lah, yang gitu. Oh, ada free ticket ya? Ya paling gitu-gitu lah, ada fasilitas kalau kita di kerja maskapai kan. Kalau penghasilan sih beda-beda tipis lah sama yang lain, sama di tempat-tempat yang lain beda-beda tipis. Abang dulu UMK juga ya? Sama standar paling segitu-gitu juga. Ya guys, karena aku masih baru-baru, aku 3 tahun di dunia penerbangan, ya gitu-gitu aja sih. Ada plus minusnya juga. Cuman paling seru itu kalau ketika dimarahi penumpang. Abang pernah dimarahi penumpang belum? Kalau customer service judulnya komplain itu udah biasa mah. Udah makanan setiap hari kan. Cuman ya komplainnya balik lagi, komplainnya pasti ya mostly memang ya komplain objektif lah gitu. Maksudnya memang karena produk perusahaan mungkin atau miskomunikasi gitu-gitu kan, bukan karena personal kita. Kalau komplain ya masih ada aja gitu kan. Apalagi namanya customer gitu kan. Kalau kurang puas dikit, ada miskomunikasi atau apa langsung buat komplain. Jadi balik lagi ya sabar-sabar lah, judulnya kita juga kerja di bidang service harus sabar dan tetap harus memberikan service yang terbaik. Keren nggak tuh jawaban? Karena dia abang tadi kan bicara mengenai baggage handling kan. Ini abang pernah ke-check-in kan? Pernah ke-check-in juga kan? Semua udah baggage handling udah, check-in counter udah, rem juga sempat pernah sebentar, apalagi ya. Kargo belum ya? Kargo ya, cuman kargo yang belum, belum. Cuman kargo itu kan juga baggage juga gitu. Baggage. Sama aja handle barang kan. Kayak kargo gitu lah, barang-barang kiriman, paket-paket aja. Ya. Tapi selama abang jadi frontliner sebagai petugas check-in counter, itu bagaimana pandangan abang itu? Enak apa enggak nih? Karena kan pasti beda check-in counter sama Alpha Bravo, baggage handling loh. Sebenarnya kalau dibilang bukan masalah enak nggak enak sebenarnya kan, cuman ya ilmunya aja sih. Kalau enak nggak enak di mana-mana pasti ada plus minus balik lagi gitu. Cuman ilmunya. Jadi kalau kita dari baggage handling udah paham ilmunya di situ, kalau kita diberikan kesempatan untuk ke departemen lain dan kita bisa dapat ilmu baru lagi, wah itu luar biasa kan. Jadi ya kalau kita dikasih kesempatan untuk dapat ilmu departemen baru, kita bagus-bagus, kita serap ilmunya, kita berikan yang terbaik, terus dikasih kesempatan departemen lagi yang lain pindah, mudah-mudahan semuanya kita bisa dapat ilmu dan kita bisa expert gitu kan di bidangnya semuanya gitu. Tapi lebih bagus juga ya kalau mungkin 3 bulan di check-in, mungkin 3 bulan di lost and found mungkin. Iya, bisa jadi gitu. Biar semua dapat ilmunya kan. Iya. Bisa. Kan abang kan ini kan di bagian luar negeri kan, maksudnya internasional lah. Walaupun domestic flight-nya ada 1 apa 2 flight ya. 1-2 flight lah ya. Iya. Ada lah ya kan. Tapi ada nggak bedanya menghandle yang bagian penerbangan internasional sama domestic flight? Beda lah pasti, beda dari apa namanya? Kalau internasional kan lebih rumit kan, lebih ribet. Oh, lebih ribet. Kita harus apa namanya travel dokumennya kita harus pahami kan. Requirement-nya untuk masuk ke negara orang lain kita harus pahami juga kan. Walaupun sebenarnya itu balik lagi murni tanggung jawab penumpang, tanggung jawab tamu, tanggung jawab orang yang berangkat mau masuk ke negara orang. Tapi balik lagi kita sebagai apa namanya
filter lah gitu kan. Kita alangkah baiknya kita juga mengetahui. Jadi misalnya kayak kau ini man mau ke Singapura, apa kira-kira syarat-syaratnya orang Indonesia mau ke Singapura? Kita harus paham. Kalau ada orang Jerman dari Indonesia mau pergi ke Thailand gitu, apa syarat-syaratnya? Perlu visa kah? Perlu apakah gitu? Travel dokumennya gimana? Itu kita harus paham juga kan. Jadi sedikit lebih rumit lah ya daripada domestik. Oke. Jadi makanya kita harus banyak belajar juga lah. Oke, bicara dengan internasional, Bang. Kita ini kan sebagai staff. Apakah ini banyak pertanyaan kan? Karena mungkin orang-orang di luar sana melihat, oh ini pasti orang ini jago-jago bahasa Inggris, pasti pintar-pintar bahasa Inggris. Nah, menurut Abang itu, menurut kita ya, buat motivasi sama orang-orang yang menonton video ini ya kan. Siapa tahu mereka tertarik kerja di bandara atau mau jadi staf bandara juga. Bahasa Inggris itu penting nggak di dunia penerbangan? Bukan di dunia penerbangan aja sebenarnya kan. Di sekarang ini di mana-mana memang bahasa Inggris penting gitu. Apalagi di dunia penerbangan yang di bandara notabene memang kita bertemu dengan warga negara asing terutama gitu kan. Pasti kita perlu untuk bahasa Inggris. Tapi balik lagi kalau memang ada yang mau berkarir di dunia penerbangan di bandara gitu, ya harus perbaiki dulu bahasa Inggris gitu. Tapi kalau memang minimal standar untuk basic conversation lah ya, percakapan dasar gitu kan. Iya. Tapi kalau memang masih mau belajar nggak apa-apa, apply dulu. Mungkin nanti bisa di domestic flight dulu di handling gitu kan, sambil belajar untuk improve bahasa Inggrisnya gitu. Dan dulu gini ya, kadang-kadang kalau kita ada lowongan pasti kita ngetes aja kan. Dulu Abang ini nggak ada tujuan aku pengen ke bandara itu karena gajinya besar atau karena suka dunia penerbangan itu seperti apa atau gimana? Apa nih? Enggak lah. Dulu sebenarnya kerja di bandara karena apa? Karena ada lowongan ya? Karena udah susah, balik lagi itu. Jadi kebetulan karena dulu nggak ada kerjaan, maksudnya dulu sambil kuliah, jujur apply. Ada saudara yang mau bantu, kebetulan dia kerja di sana. Ya terima kasih juga untuk saudaraku, namanya Jeffrey dulu. Dia ada tahu lowongan di sana, dia bantu untuk informasikan. Kebetulan dulu aku juga bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit, katanya ada lowongan ini bang, tapi harus bisa bahasa Inggris dikit. Nah, aku coba apply. Ya udah gitu, aku apply, tiba-tiba masuk aja gitu, kerja sampai sekarang. Gitu guys, jadi buat kalian yang pengen kerja di bandara ya harus pintar-pintar bahasa, bukan pintar sih, minimal lah bisa tanya jawab lah gitu ya kan. Jangan kayak jangan kayak harus bisa lah, harus bisa basic dasar. Betul. Basic dasar bisa dikit. Kita harus ada persiapan, bukan kayak nembak pacar ya kan. Cepat langsung ungkapkan apa aja yang diisi hati. Cuman kedepannya nggak dipikirkan seperti apa. Jadi kita harus ada preparean juga. Kok jadi curhat kalau baru ditolak kemarin gimana? Kok jadi curhat? Gak. Bercanda. Oke, jadi Abang sekarang kayaknya udah naik level kayaknya sekarang. Naik level apa? Terus naik level mana ada naik level? Ya lah kan kita pasti kan kalau ada kesempatan kita pasti ada menyobanya ya kan. Di mana ada kesempatan pasti niat kita ke sana itu pasti ada. Baik lagi ya, kalau memang ada kesempatan kita usaha, kita belajar kayak mana supaya bisa, namanya juga kita kerja berkarir gitu kan. Pasti mau lebih lama dan lebih baik lagi terus gitu kan ya, pasti pengen naik kelas nggak mungkin tinggal kelas ya. Itulah dan sekarang kayak abang sekarang udah, aku dengar nih ya, abang udah terbang nih sekarang. Terbang emangnya ikan apaan? Ikan besiar.